Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mahasiswa, gimana kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik mahasiswa tetap semangat, tetap belajar dimanapun berada, walaupun situasi Sumbawa yang saat ini berada pada zona merah atas COVID-19, tapi bukan sebagai hambatan bagi kita, justru ini sebagai tantangan bagi kita untuk kita tetap produktif, untuk kita selalu bekerja, selalu berusaha, selalu berikhtiar dan long life education. Nah, tidak kata berhenti dalam belajar atau tetap menuntut ilmu. Baik adik-adik mahasiswa, minggu kemarin kita sudah bahas tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Maka minggu kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas sebagai landasan hukum atau legal standing atau payung hukumnya atas undang desentralisasi dan otonomi daerah itu. Nah, kalau kita berbicara desentralisasi dan otonomi daerah, maka kita tidak luput dengan kajian tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ortoda Otonomi Daerah. Nah, ini kita hari sesi kali ini kita akan membicarakan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, sekilas kita menoleh ke belakang. Dulunya sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mana kewenangannya itu hampir sama dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 23, cuma ada beberapa penambahan saja. Ini ada tambahannya, ini dari 26 ini 25 ini adalah kewenangan yang diberikan amanatkan oleh Undang-Undang 32. Nah, sekarang ditambah ada 246 tambahan 7 dengan ketransmigran ini. Pariwisata 8 ini adalah tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, kalau kita lihat urusan pemerintahan daerah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu membagi urusan pemerintah menjadi 26 bagian, merupakan urusan wajib dari pemerintah daerah. 14 wewenang ini adalah merupakan bagian dari pelayanan dasar, dari pendidikan sampai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ini adalah merupakan bagian dari pelayanan dasar. Sedangkan 15 sampai 26 itu 12 bidang itu non pelayanan dasar. Dia bukan merupakan pelayanan dasar, tapi semuanya ini ke-26 bidang ini merupakan urusan wajib dari pemerintah daerah. Nah, ada 8 urusan pilihan. Nah, 1 sampai 8 kelautan, perikanan sampai ke transmigran ini merupakan urusan pilihan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Silakan untuk memilih, tidak mesti dilaksanakan semua, silakan dipilih 1 atau 2 saja. Nah, kalau kita pikir-pikir, kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan itu semua merupakan, semua daerah memiliki semua itu semua. Tapi pemerintah pusat tidak menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan 88 unsur itu, hanya untuk memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan saja sesuai dengan keadaan daerahnya sendiri. Nah, kalau kita lihat kelembagaan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, sekretaris daerah itu meliputi sampai ke dinas perizinan. Ini yang tambahan terbaru, yang versi 23. Nah, sekarang sekretaris DPRD itu di bawahnya ada Badan Lingkungan Hidup dan sebagai Lantor Kearsipan dan sebagai lainnya. Teman-teman bisa baca saja. Nah, asas penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, asasnya pertama kepastian hukum, bahwa pemerintah daerah itu dilindungi oleh undang-undang dengan adanya terbitnya Undang-Undang 23 tertib penyelenggaraan negara. Nah, dengan lahirnya otonomi daerah, maka negara ini bisa tertib penyelenggaraannya, tertib pelayanannya, tertib sebagai lainnya, karena Indonesia ini negara yang luas. Jika semuanya masih sentralisasi, masih dipegang oleh pemerintah pusat, maka tidak akan bisa tertib. Kepentingan umum dapat tercapai dengan baik, keterbukaan informasi dan sebagainya. Inilah asas penyelenggaraan dari Undang-Undang 23.
Nah, mungkin teman-teman bertanya, kalau seandainya sama aja sih ngapain diubah gitu. Nah, ini landasan filosofisnya pengapa Undang-Undang 32 itu diganti dengan Undang-Undang 23, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Karena begitu cepatnya perkembangan zaman, jadi Undang-Undang nomor nomor 32 tahun 2014 direshuffle atau diganti dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Ini kewenangannya, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, pembagian urusan pemerintah menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Urusan pemerintah ada yang absolut, urusan pemerintahan umum yang konkuren. Nah, urusan pemerintah yang absolut ini adalah merupakan urusan pemerintah pusat. 6 kewenangan ini adalah urusan pemerintah pusat, tidak dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Seperti pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, moneter, dan fiskal. Ini merupakan urusan absolut yang dipegang teguh oleh pemerintah pusat. Nah, urusan pemerintahan umum, yaitu tadi. Nah, ada konkuren. Konkuren tadi, konkuren tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, ada pilihan, ada wajib. Ada yang berkaitan dengan pelayanan dasar, ada yang non pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintah absolut tadi ya, ada 6 bidang itu dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, dekonsentrasi, sifatnya itu dekonsentrasi, semua anggaran apa sebagai lainnya itu masih dipegang oleh pemerintah pusat. Sedangkan yang konkuren urusan itu dilepaskan atau diserahkan kepada pemerintah daerah. Ya, bersifat desentralisasi, anggaran sebagai lainnya itu dipegang atau didanai oleh APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Urusan pemerintah daerah, urusan wajib seperti pendidikan, urusan wajib non pelayanan dasar. Nah, ini yang bukan pelayanan dasar. Ini urusan pilihan, kelautan, perikanan, dan sebagainya lainnya. Kelembagaan daerah. Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 itu membagi kelembagaan daerah itu pada ini sini saja. Sedangkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu membagi kelembagaan daerah. Ya. Nah, kecamatan, kelurahan, ini persi teman-teman, ini bisa dibaca saja, ini sekilas historisnya. Nah, ini sekilas tugas kecamatan, ini pembagian tugasnya. Nanti teman-teman, nah ini versi Undang-Undang nomor 23. Ini teman-teman bisa pelajari sendiri. Struktur dasar organisasi. Ini berdasarkan undang-undang itu. Tugas organisasi perangkat daerah, sekretaris daerah, sekretaris DPD, inspektorat, dan sebagai lainnya. Jadi teman-teman bisa pelajari sendiri aja. Dasar pembentukan badan kerja ini ada RPJM, ini saya akan ambil contoh. RPJM-nya Kota Jogja. Ya, itu saja mungkin teman-teman ya. Nggak usah terlalu banyak, nanti kalau banyak nanti pusing saja. Nanti slide-nya saya akan kirim lewat WA. Nanti bisa teman-teman pelajari ini. Yang terpenting nanti teman-teman bisa membuka atau mendownload Undang-Undang Otonomi Daerah Ortoda. Ini yang di situ juga Undang-Undang Ortoda nomor 23 tahun 2014. Baik, adik-adik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, untuk minggu depan ini terakhir saya presentasi. Minggu depan tinggal kita gantian. Minggu depan insya Allah saya akan kirimkan tugas kepada teman-teman supaya minggu depan itu lebih tidak terfokus pada saya, karena materi ini saya rasa sudah full dan saya kasih semua ke teman-teman. Jadi minggu depan tinggal teman-teman yang mempresentasi atau field study untuk kerja lapangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.